Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Novansyah, NPM 19120112006, mahasiswa program studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang sebagaimana telah diberikan oleh Ibu Emilia Susanti dalam mata kuliah Hukum dan Kriminologi. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dalam kriminologi yang menjelaskan mengenai penjahat dan tipe-tipe penjahat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari penjahat. Dalam memahami pengertian penjahat, kita dapat meninjau pengertian tersebut dari beberapa macam aspek seperti aspek yuridis, aspek ekonomi, dan aspek religius. Dalam aspek yuridis, pengertian penjahat dari aspek yuridis dipandang sebagai seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman atau sanksi. Dalam pengadilan tersebut, selama belum dijatuhi hukuman, maka seseorang belum dianggap penjahat. Hal ini didasarkan pada asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah sebagaimana yang termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok kekuasaan kehakiman. Selanjutnya adalah aspek ekonomi. Parson memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan penjahat adalah orang yang mengancam kehidupan dan kebahagiaan orang lain dan membebankan kepentingan ekonominya pada masyarakat di sekelilingnya. Selain itu, aspek ekonomi ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya, maka orang akan cenderung melakukan berbagai macam cara, apapun itu meski harus melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda dengan orang-orang yang memiliki pendapatan lebih di atasnya. Hal ini tentu dapat mendorong seseorang melakukan suatu kejahatan atas dasar rasa kecemburuan atau iri. Dalam aliran sosialis yang mendukung teori-teori Karl Marx, diantaranya mengatakan bahwa kejahatan merupakan salah satu produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dalam sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, Bonger juga mengatakan bahwa tidak hanya dipersoalkan sampai di mana faktor-faktor ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, tetapi juga sampai di mana suatu sistem ekonomi melalui suatu lapisan masyarakat akhirnya juga menguasai seluruh kejahatan. Merujuk pada pengertian Bonger tersebut, maka solusi alternatif dalam mengantisipasi agar seseorang tidak melakukan kejahatan dalam hal ini adalah bagaimana kita mampu mewujudkan suatu kemakmuran dan mempertinggi nilai kebudayaan serta strata ekonomi masyarakat secara merata. Bila hal ini dapat diupayakan, tentu secara bertahap kejahatan-kejahatan itu akan dapat terhapuskan dari kehidupan dalam masyarakat. Yang ketiga ada aspek agama. Menurut Dr. J.S. Tapi mengatakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang berkelakuan antisosial, di mana perbuatannya bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama, serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum. Norma-norma yang terkandung di dalam agama itu sendiri tentunya mengajarkan suatu kebenaran dan kebaikan, sehingga agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia ke arah jalan yang benar. Sehingga jika manusia benar-benar mendalami, belajar, dan mengerti tentang isi agama-agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula. Tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain, termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi pada suatu manusia dan hanya sekedar sebagai lambang saja, maka hal ini tentu tidak berarti sama sekali. Bahkan dapat tergolong dalam iman manusia yang lemah. Jika sudah demikian, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk
karena kontrol sosialnya tidak kuat dan mudah tergoda untuk melakukan suatu kejahatan. Lalu selanjutnya, saya ingin menjelaskan beberapa pendapat-pendapat ahli yang menjelaskan beberapa definisi dari penjahat itu sendiri. Yang pertama, definisi penjahat menurut Mabel Elliott. Menurut Mabel Elliott, penjahat dipandang sebagai orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Batasan ini dapat dipahami bahwa dalam masyarakat itu terdapat beberapa jenis norma-norma seperti norma agama, norma kebiasaan, norma kesusilaan, dan norma-norma lainnya yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Apabila sebagian warga masyarakat itu tidak mampu mentaati atau menjalani norma-norma tersebut, sehingga mengakibatkan perilaku-perilaku kejahatan dan tindakan yang menyimpang seperti mencuri, membunuh, atau tindakan-tindakan kejahatan semacamnya. Hal ini berarti mereka itu mengalami kegagalan dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan-keadaan yang ada dalam masyarakat. Meskipun mereka itu dihadapkan dengan berbagai latar belakang masalah dalam kehidupan seperti tekanan ekonomi, kemiskinan, dan beban keluarga yang cukup berat, tetapi perbuatannya tersebut tetaplah bertentangan dengan norma-norma dan ketertiban umum. Ketiga adalah definisi penjahat yang dinyatakan oleh Vollmer. Menurutnya, bahwa penjahat itu adalah orang yang dilahirkan bodoh dan tidak mempunyai kesempatan untuk merubah tingkah laku antisosialnya. Dalam hal ini, artinya bahwa dengan diri seseorang itu bodoh, maka seseorang itu dalam kehidupan bermasyarakatnya tidak mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan-perbuatan antisosial, bahkan senantiasa cenderung berbuat menyimpang yang disebabkan oleh kebodohannya, di mana sebab-sebab kejahatan itu dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Contohnya seperti sarana yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes IQ. Metode ini sempat tampil dan meyakinkan setelah dibuat tes terhadap sejumlah narapidana yang ternyata rata-rata memiliki IQ di bawah 100. Jadi penjahat menurut kategori ini adalah orang-orang yang memiliki keterlatangan mental atau bodoh. Namun teori ini gugur manakala dilakukan tes tersebut berupa pada para serdadu Amerika pada Perang Dunia Pertama. Mereka dipandang sebagai pahlawan dan orang yang baik, ternyata sebagian besar juga memiliki IQ di bawah 100. Yang ketiga adalah pendapat Cesare Lombroso, yaitu dokter kelahiran Italia yang melahirkan teori born criminal. Teori ini lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi yang manusia, yang mana menjelaskan bahwa manusia pada zaman dahulu merupakan suatu kera yang berevolusi hingga kini menjadi manusia. Di sini Lombroso membantah tentang sifat free will atau kebebasan, keinginan bebas yang dimiliki oleh manusia. Menurutnya, dalam hal ini membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia yang kera tadi. Dalam gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Beliau mengadakan penelitian kepada sejumlah narapidana di Italia. Pada bagian-bagian secara antropometris cenderung mengatakan bahwa penjahat memiliki ciri-ciri fisik tertentu, misalnya seperti daun telinga yang lebar, hidung pesek, dahi lebar, dan lain-lain. Dengan ciri-ciri seperti itulah, maka seseorang dikatakan sebagai penjahat. Akan tetapi, teori ini atau hasil penelitiannya banyak ditentang dan memunculkan berbagai kritikan dari ahli-ahli kriminologi dan sosiologi. Beberapa kritikan tersebut diantaranya pertama oleh Manuffier. Ia tidak menyetujui generalisasi yang dilakukan oleh Lombroso yang menyatakan bahwa asal-muasal kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang manusia.
Nenek moyang manusia tersebut oleh Manuvier dianggap biadab hanya bila diukur dari kebudayaan yang ada sekarang. Jika menurut Manuvier, kejahatan dan penjahat akan ditentukan oleh kebudayaan yang menjadi tolak ukurnya, menurut Manuvier, kejahatan lebih banyak disebabkan oleh faktor lingkungan di mana manusia itu hidup. Pengaruh lingkungan inilah yang menurutnya banyak mempengaruhi sifat jahat seseorang. Selanjutnya adalah kritikan oleh Tarde, yaitu antropolog yang menyatakan bahwa perilaku jahat seseorang sesungguhnya timbul dari hukum imitasi atau meniru perilaku orang lain. Dan yang terakhir adalah Enrico Ferri, yaitu murid Lombroso yang kemudian menengahinya dengan merangkum semua teori-teori tadi. Meski tetap berkeyakinan bahwa ada orang-orang yang dilahirkan jahat, namun lingkungan pun dapat memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku tingkah laku jahat tersebut. Berdasarkan definisi penjahat tadi, dapat kita ketahui bahwa seseorang dalam melakukan kejahatannya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang bahkan sama sekali berbeda dari tiap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dalam mengungkapkan pengertian penjahat, kita juga dapat menemukan beberapa tipe-tipe penjahat. Selanjutnya, saya akan menjabarkan berbagai tipe-tipe penjahat yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah penjahat menurut Osborne. Osborne membagi tipe-tipe penjahat sebagai berikut. Yang pertama ada penjahat yang sakit jiwa. Seseorang berbuat jahat karena ia tidak sadar dan tidak waras jiwanya, sehingga ia tidak mau tahu atau tidak sadar akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dua, penjahat yang berbuat karena naluri yang memang sejak lahir ia telah memiliki watak atau sifat karakter yang jahat. Yang ketiga adalah penjahat yang karena kebiasaan dan dalam hidupnya tidak merasa enak atau tidak nyaman jika ia tidak melakukan suatu kejahatan. Dengan kata lain, berbuat suatu kejahatan telah menjadi bagian dalam hidupnya. Yang keempat adalah penjahat perseorangan. Yang kelima adalah orang yang dicurigai dalam masyarakatnya disebabkan oleh sikap atau perilakunya yang cenderung mengarah dan dianggap sebagai suatu kejahatan. Yang kedua adalah tipe penjahat menurut Mabel Elliott yang membagi tipe-tipe penjahat. Yang pertama ada orang-orang yang dilahirkan jahat. Yang kedua, orang-orang yang berbuat jahat karena nafsu. Yang ketiga, orang yang berbuat jahat karena secara kebetulan. Yang keempat adalah orang-orang yang betul-betul jahat. Dalam hal ini termasuk orang yang sakit jiwa dan orang yang terpaksa berbuat jahat. Selanjutnya yang ketiga adalah tipe-tipe penjahat menurut Barnes. Barnes membagi tipe-tipe penjahat menjadi satu, orang yang lemah, yaitu mereka yang sakit jiwa dan orang yang terpaksa melakukan kejahatan. Yang kedua adalah orang yang betul-betul jahat karena suatu kebiasaan. Yang ketiga adalah orang-orang yang termasuk kumatan, yaitu berbuat jahatnya dan orang-orang yang disangka penjahat. Yang keempat adalah tipe-tipe penjahat menurut Maurice. Menurut Maurice, tipe-tipe penjahat dapat terbagi menjadi 3 macam, yaitu penjahat yang dilahirkan jahat, orang yang jahat secara kebetulan, dan yang ketiga adalah orang yang berbuat jahat karena suatu kebiasaan. Dari keempat tipe-tipe penjahat tadi merupakan penjahat yang dikualifikasikan berdasarkan sifat psikologis kepribadian penjahat. Selain itu, tipe-tipe penjahat juga dapat dikategorikan berdasarkan pengkualifikasian perbuatan yang dilakukan oleh penjahat itu sendiri. Dalam hal ini yang dinyatakan oleh Gerson W. Bawengan yang membagi 9 tipe-tipe penjahat beserta dengan contoh kasusnya yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah the casual offender, yaitu mereka yang melakukan kejahatan pelanggaran kecil dan karena itu tidak dapat disebut sebagai penjahat. Misalnya seseorang yang menaiki sepeda motor namun tidak memakai helm,
ataupun orang yang mengendarai mobil tidak memakai sabuk pengaman. Selanjutnya adalah the occasional criminal, yaitu mereka yang melakukan kejahatan ringan. Misalnya ketika seseorang mengendarai mobil kemudian menabrak seseorang yang mengakibatkan luka-luka ringan. Selanjutnya ada the episodic, yaitu mereka yang melakukan kejahatan akibat dari dorongan emosional yang tinggi. Misalnya orang yang membunuh orang lain karena orang lain itu atau korban yang lebih dahulu memancing kemarahan atau emosi dari pelaku sehingga pelaku membuat kejahatan tersebut. Selanjutnya adalah the white collar criminal, yaitu rupa-rupa kejahatan yang dilakukan oleh para pengusaha, penjabat dalam kaitan dengan fungsinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak segan melakukan kejahatan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, seperti melakukan korupsi, kolusi, penipuan, pemalsuan, pemerasan, dan lain-lain. Kejahatan tipe ini pada zaman sekarang tampak terus mengemuka dengan berbagai corak dan ragamnya. Yang kelima adalah habitual criminal, yaitu mereka yang mengulang-ulangi kejahatan seperti judi atau bermabuk-mabukan, ataupun yang lebih parah seperti pembunuh berdarah dingin dan lain-lain. Selanjutnya adalah the professional criminal, adalah mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan sebagai mata pencaharian dalam hidupnya. Dalam hal ini umumnya dilakukan oleh berkisar karena masalah-masalah ekonomi, misalnya seperti penyelundupan barang terlarang, pasar gelap, bank gelap, ataupun kejahatan-kejahatan lainnya. Yang ketujuh adalah organized crime atau kejahatan terorganisasi, yaitu mereka penjahat-penjahat yang tergabung dalam suatu organisasi yang dengan mempunyai tujuan tertentu dan kejahatan yang dilakukan benar-benar secara profesional. Misalnya seperti Torrio Capone sebagai salah satu organisasi penjahat besar di Amerika Serikat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan tentang penjahat dan tipe-tipe penjahat kali ini. Jika banyak salah-salah kata atau salah penyampaian dalam teorinya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Emilia Susanti selaku dosen mata kuliah Hukum dan Kriminologi yang mana telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang tengah saya tekuni. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.